Udah bisa mudah, aku kurang mudah lagi. Tidurnya ini enggak ya? Udah. Sekarang tidurnya ada saat atur. Ini juga salah sih. Betul Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadiri pengajian ini yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Farid Ruhban dengan pembahasan membentuk pribadi yang kuat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga segenap keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh kaum mukminin yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin acara ini langsung saja kita buka dan sebelumnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami silakan Ustaz. Isya jam berapa? Isya jam berapa? Isya. Pas azan kita berhenti sebentar. Azan nanti dikit terus berjemaah gitu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta salama ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membahas tema membentuk pribadi yang kuat. Apa pentingnya tema ini? Karena menurut hasil penelitian para ahli bahwa penyakit terbesar hari ini diidap oleh manusia adalah anxiety. Anxiety ini bentuk penyakit kejiwaan yang menjadikan banyak orang itu gundah, gelisah, takut, cemas, khawatir. Ya, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana kondisi banyak orang takut kena penyakit, bahkan tidak jarang takut mati. Ditambah lagi dengan kondisi ekonomi semakin menurun. Dan ini kalau tidak tertangani dengan baik, maka juga akan berakibat kepada kondisi sosial masyarakat sampai pada tingkat keamanan. Nah, kalau kemudian kita tidak memiliki pribadi yang kuat, maka kita akan kena penyakit ini.
dan akan hanyut dengan keadaan yang ada, menjadikan kita akan terlunta-lunta oleh kenyataan yang kita hadapi ini. Maka di sini pentingnya tema ini untuk kita bahas agar kita semuanya menyiapkan diri menjadi. Kalau berbicara pribadi yang kuat, berarti di sana ada pribadi yang lemah. Ya, ketika seorang itu memiliki pribadi yang kuat, itu kayak apa? Kalau orang itu tersebut kemudian memiliki pribadi yang lemah, itu kayak apa? Barakallahu saya sekalian, dalam dunia psikologi itu dibahas panjang lebar. Tetapi kemampuan psikologi itu karena dasarnya adalah ilmu dan pikiran manusia yang didasarkan kepada panca indera, maka mereka mengalami banyak kelemahan. Bahkan kegagalan untuk memahami arti jiwa itu sendiri, arti kepribadian itu sendiri. Makanya dalam teori psikologi itu kan manusia itu terbangun oleh alam sadar dan di bawah sadar. Ya, dipengaruhi oleh emosi, kemudian pemahaman dan pengalaman di dalam hidupnya. Namun kalau kita memahami tentang bagaimana membangun pribadi itu, dan kita merujuk kepada Allah yang pencipta manusia ini, maka insya Allah kita akan tahu rahasia yang sebenarnya dan tahu sekaligus bagaimana membentuk pribadi yang kuat ini. Karena realitasnya orang yang pribadinya lemah maka ditandai dengan mudah stres. Ya, stres itu mudah pusing, ya kan? Kemudian keringat dingin, ya, kemudian nanti nggak nafsu makan, timbulnya emah, susah tidur. Nah, ini tanda-tanda orang yang sudah kena stres. Meningkat lagi namanya depresi. Terus minum Panadol 10. Depresi dia. Kepalanya dijedot-jedotkan di dinding. Ya, rambutnya dijambak-jambak. Badannya dipukul-pukulin. Sudah setengah gila. Ya kan? Orang ini apa? Depresi dia. Bahkan tidak jarang menjadi penyakit faktor kejiwaan yang mempengaruhi fisik. Sehingga kemudian banyak terjadi gagal ginjal, gagal macam-macam itu. Makanya para ahli kesehatan mengatakan 70% penyakit yang diidap oleh manusia adalah pikiran itu. Makanya pikiran ini harus diarahkan yang benar. Ya, berpikirlah positif untuk menutup pintu kepada stres, depresi, dan tidak jarang sampai kepada putus asa. Menurut data PBB, negara-negara yang paling tinggi bunuh dirinya 5 negara besar. Alhamdulillah Indonesia tidak termasuk. Yang pertama, waalaikumsalam, Swedia. Swedia ini negara makmur di Eropa sana. Rata-rata orang punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan. Tetapi tingkat bunuh dirinya tertinggi. Kemudian kedua siapa? Jepang. Kalau itu ada di barat sana, Jepang di belahan timur, makmur negaranya. Tapi tingkat bunuh dirinya tinggi sekali. Bisa jadi setahun itu sampai 50.000 orang yang bunuh. Kemudian yang ketiga, Amerika Serikat, negara yang maju itu. Yang keempat, Korea Selatan. Yang kelima, Perancis. Dan orang-orang ini di negara-negara ini, mereka karena hanya mengandalkan dirinya sendiri, namanya inner locus of control. Semua kembali kepada kemampuan dirinya. Saya berhasil karena usaha saya gagal karena saya tidak berhasil. Makanya mereka kemudian melakukan harakiri atau yang namanya bunuh diri itu. Bahkan ada kejadian seorang pemuda di suatu negara yang menetapkan aturan orang bunuh diri itu difasilitasi. Ya, seperti Kanada, seperti beberapa negara lain. Orang mau bunuh diri dikasih waktu jam 10 sampai jam 12. Terus datang ke rumah sakit,
nanti disuntik eutanasia. Udah, tunggu mati. Kadang-kadang juga belum mati juga, berbulan-bulan belum mati juga. Tapi negara memfasilitasi itu. Mau bunuh diri sana tuh ke rumah sakit. Ada seorang pemuda datang mau bunuh diri, tapi sampai sudah lewat jam 12, tutup rumah sakitnya. Untuk nunggu besok itu dia akan tersiksa itu. Makanya banyak orang-orang Muslim itu mendatangi tempat itu untuk menampung siapa yang mau bunuh diri karena waktunya sudah lewat, dikasih fasilitas di rumah di Islamic Center itu. Nah, pemuda ini ditampunglah oleh seorang Muslim ini, dibawa ke Islamic Center untuk menunggu besok dia melaksanakan bunuh dirinya. Di Islamic Center yang ada pengajian kayak gini nih, orang baca Quran, sholat berjamaah. Pas dia lagi dengerin kajian gini, tidur dia, tidur. Ya, bukan berarti yang tidur di sini kemudian berarti mau bunuh diri, enggak. Maksudnya ini di sono itu, kan? Di pengajian malah tidur dia, dibiarin sama orang-orang itu. Dia tidur, pules, sampai tiba-tiba dia bangun, udah nggak ada orang. Terus dia teriak, saya nggak jadi bunuh diri, saya nggak jadi bunuh diri. Lah kenapa nggak jadi bunuh diri? Kan kamu besok mau rencana bunuh diri. Enggak, saya mau bunuh diri itu karena nggak bisa tidur selama ini. Justru saya di sini bisa tidur, jadi nggak jadi bunuh diri. Jadi ada orang seperti itu. Bahkan yang namanya Christina Onassis itu kurang apa duitnya itu? Dia membuat 7 turunan tidak habis kekayaannya. Christina Onassis itu. Dia menikah 3 kali gagal rumah tangganya. Dan kemudian dia bunuh diri dengan meninggalkan secari kertas, saya tidak bahagia karena itu saya bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu negara-negara besar banyak manusia seperti ini. Kenapa? Mereka tidak yakin sama Allah. Mereka hanya mengandalkan kepada dirinya sendiri, inner locus of control. Tapi kita orang beriman, kita punya outer locus of control. Kita bekerja maksimal, berusaha optimal, kemudian pasrah kepada Allah. Inilah yang melepaskan kita dari semua belenggu-belenggu itu. Ya, makanya saudara sekalian, pentingnya kita memahami arti jiwa ini supaya kita tidak terbawa kepada arus. Karena dalam kehidupan ini cuma ada 2 kemungkinan. Ya, mempengaruhi atau dipengaruhi. Dalam pergaulan ini kita hanya ada 2 kemungkinan, mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau dia kuat pribadinya, dia akan mempengaruhi. Tapi ketika dia lemah, dia akan terbawa pengaruh kepada lingkungannya. Kalau lingkungannya buruk, dia jadi buruk dia. Kalau lingkungannya baik, dia jadi baik. Makanya Nabi mengatakan, la yakun ahadukum imma'atan yaqulu in ahsana nasu ahsantu wa in asau asatu wa laqad wattinu anfusakum in ahsana nasu an tuhsinu wa in asau fastanibu isaatahum. Kata Nabi, jangan kalian orang Islam menjadikan pribadi yang terbawa arus. Orang baik dia baik, orang buruk dia buruk. Jangan seperti itu. Tetapi kuatkan dirimu. Nabi mengajarkan kuatkan dirimu. Wattinu anfusakum. Jadi kita diajarkan supaya menjadi pribadi yang kuat. Kalau orang berbuat baik, kamu berbuat baik. Tapi ketika orang berbuat buruk, jangan kamu terbawa kepada keburukannya. Tinggalkan keburukannya. Bahkan kalau kita sebagai dai, justru bagaimana merubah orang yang buruk itu menjadi baik. Jadi dari jahiliyah kepada Islam. Itulah nilai dakwah itu. Karena itu barakallahu dalam disertasi Dr. Ahmad Karzun 2 juz membahas tentang jiwa pribadi manusia ini dalam tinjauan syariat dan dalam tinjauan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh karya-karya manusia itu. Wah, luar biasa. Jadi memang ada kegagalan dalam ilmu manusia ini tentang memahami manusia itu. Makanya Alex Carrel itu menulis buku. Alex Carrel itu bukan orang Muslim, orang kafir. Seorang dokter yang pakar mendapatkan hadiah Nobel tingkat dunia. Dia nulis buku judulnya Man Unknown. Di dalam diri manusia ini banyak misteri yang belum terungkap oleh ilmu pengetahuan.
Ya, itu dari sisi ilmu pengetahuan banyak hal yang tidak terungkap oleh mereka. Ya, apalagi kalau sudah bicara tentang jiwa ini sesuatu yang sangat tersembunyi. Karena jiwa itu maknanya perpaduan antara roh dan badan. Kalau badan mereka teliti lah itu. Dalam ilmu kedokteran itu kan, itu kerja faal tubuh kita itu dipelajari oleh mereka. A sampai Z. Ya, tetapi tentang roh mereka tidak punya ilmu. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Kalau mereka bertanya kepada Muhammad, kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, katakan itu urusan Tuhan. Manusia tidak punya kemampuan untuk itu. Makanya secanggih apapun hasil teknologi dan penilmuan manusia hari ini, mereka tidak akan mampu membuat satu lalat. Kalau mereka mampu membuat satu lalat, berarti Al-Quran ini tidak benar. Suruh mereka bikin satu lalat. Kenapa? Karena di dalam diri lalat itu ada yang mereka tidak mampu menyentuhnya, apalagi menciptakannya. Bikin lalat, lalat-lalatannya bisa. Tapi lalat yang bernyawa tidak mampu mereka. Karena itu menjadi kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena itu di dalam jiwa ini ada roh. Dan itulah yang menjadikan manusia ini mulia di sisi Allah, sehingga para malaikat itu diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Dalam surat Shad ayat 71-72 Allah katakan, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku menciptakan manusia yang berasal dari tanah. Kita ini semua berasal dari tanah. Ketika menyebutkan tentang tubuh kita dikaitkan dengan tanah. Makanya kita selalu terkait dengan apa? Yang berasal dari tanah itu. Ya, minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kamu berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah, dan nanti dikebumikan dibangkitkan dari tanah juga. Itulah fisik kita itu dikaitkan dengan tanah. Tetapi ketika menyebutkan ruh, Allah kaitkan dengan dirinya. Ketika aku sempurnakan ciptaanku itu dan aku tiupkan kepadanya rohku, kata Allah. Sehingga karena itu aku perintahkan malaikat bersujud kepadanya. Jadi malaikat itu sujud kepada manusia, sujud penghormatan ya, bukan sujud ibadah. Disebabkan karena roh kita yang mulia itu. Makanya hasil penelitian para ilmuwan menyebutkan manusia itu ada dua unsur, jasmani dan rohani. Seperti HP ini, ada hardware, ada apa? Software. Apa artinya hardware kalau gak ada softwarenya? Ini gelap gini aja kan? Softwarenya saja. Nilainya HP kenapa? Karena ada softwarenya. Begitulah manusia. Ada hard skills, ada soft skills. Dalam diri manusia adalah soft skill. Itu sampai posisinya 20% hardwarenya dan nilainya 80% apa? Softwarenya. Ya, 20% saja fisik kita ini, hard skill kita itu. Tapi 80% di mana? Di soft skillnya itu. Makanya puaskan dirimu dengan makan, dengan menikah, dengan tidur, dengan jalan-jalan. Ya, kamu hanya bisa memuaskan cuma 20% dari tubuhmu. Bagaimana dengan rohmu yang 80% itu? Maka itu tidak mungkin diisi kecuali terhubung dengan Allah SWT, mengikuti syariat Allah ini. Kalau enggak, manusia pasti merana. Saya menyaksikan sendiri. Karena saya pernah tinggal di Australia. Ya, bekerja bersama mereka di satu perusahaan yang semuanya orang bule. Hanya saya yang kulit coklat pertama kali orang muslim masuk di perusahaan itu. Saya berinteraksi dengan mereka. Saya mau uji coba, mampu nggak saya bersaing dengan mereka. Alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka manusia yang tidak utuh. Jiwa mereka merana, meronta-ronta. Makanya larinya kemana? Minuman keras. Ya. Jadi orang kalau jiwanya meronta-ronta, itu larinya bukan kepada Allah, maka dia akan lari ke yang lain. Apa itu? Rokok dulu. Lihat langit. Ya. Hati-hati itu. Pelarian semua itu. Kemudian minum. Main perempuan. Oh, kemana?
Ya, itu semua pelarian semua. Makanya di sana itu saya pikir orang botak itu orang pintar. Kalau di sana enggak, kalau di sini pintar-pintar orang botak itu. Di sana enggak. Sebenarnya orang stres, depresi, ngomong sendiri. Dengar. Subhanallah. Apa kita mau ngikuti pola hidup orang seperti itu? Ya. Kafaru wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir itu hidupnya senang-senang makan-makan persis seperti binatang ternak. Dan kalau mati mereka di neraka. Apa kita mau mengikuti pola mereka seperti itu? Ya, makanya sekalian, inilah yang harus kita pahami. Jangan sampai kita mengikuti mereka, pola mereka karena melihat film mereka. Saya pikir dulu itu indah sekali orang kafir itu. I love you, I miss you. Ya, indah banget itu. Ternyata kenyataannya pahit. Berantakan semua rumah tangga itu. Kehidupannya. Apanya mau diikuti coba? Karena itu alhamdulillah kita bersyukur menjadi orang muslim yang diarahkan oleh Allah supaya hidup kita benar. Kembali kepada makna nafs itu supaya pribadi kita ini kuat. Allah memberikan acuan kepada kita ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah inna turja'un. Ya, kata Allah, setiap jiwa, setiap pribadi ini pasti akan mati. Kita lihat sendiri kan, yang gelimpangan karena Covid atau yang meninggal karena kecelakaan, yang tua yang muda, kematian-kematian di depan mata kita. Terutama nih, yang suka ngurus jenazah itu. Harusnya yang suka ngurus jenazah itu imannya paling kuat. Dan dia menyaksikan itu, bagaimana jenis macam-macam jenazah itu. Karena di situ terdapat banyak pelajaran. Saya pernah bertanya sama kawan saya, dia pun sekarang sudah meninggal dunia. Kawan saya ini memang luar biasa khidmatnya. Kalau ada orang meninggal, dia cepat langsung bergerak, diurusin jenazahnya. Ya, satu kali saya tanya, apa pengalaman kau yang paling menarik? Kata dia, pernah Ustaz saya mengurusi satu jenazah. Pada waktu saya siram air itu kecek hitam semuanya. Astagfirullahaladzim. Ini orang berbuat apa ini orang? Sampai saya tutup, nggak boleh, saking mengerikan. Jadi pelajaran dari jenazah itu luar biasa sekalian. Ya, makanya kita berharap ya husnul khotimah itu menjadi akhir perjalanan hidup kita, dan itu nggak mungkin ujuk-ujuk begitu saja itu. Untuk melalui proses panjang harus kita persiapkan. Makanya Allah ingatkan, kamu akan dibatasi oleh kematian. Dan selama hidupmu, kata Allah, kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Perhatikan, dengan keburukan dan kebaikan. Dan kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Artinya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang semua kembali ke sana. Tetapi masalahnya apa persiapan kita? Nah, memahami pribadi yang seutuhnya ini penting karena kita menyiapkan keadaan yang akan kita hadapi itu. Sekarang kita berada dalam suasana ya COVID-19 ini, COVID-19 ini yang mencekam seluruh dunia. Ya, cuman masalahnya ini saya nggak yakin itu murni sepenuhnya alami. Ya, karena kalau alami itu semua sama. Di Wuhan, di Indonesia, di Eropa, di Amerika, dimanapun sama. Kalau alami. Tapi kenyataannya tidak. Ada 3 model. Apa namanya penyakit ini. Ada model A yang sifatnya tidak membunuh secara langsung. Dan itu yang paling ringan. Dan itulah yang beredar di Indonesia. Itulah yang berada di Wuhan. Makanya dari 100 orang yang kena COVID-19, kemungkinan yang meninggal cuma 1-2%. Nggak banyak. Nah, itu pun banyak mengena orang-orang yang sudah punya penyakit-penyakit yang kronis yang bawaan itu. Artinya orang bisa sembuh kalau dia daya tahan tubuhnya bagus.
Dan jangan lupa daya tahan tubuh kita 80% faktornya adalah tadi itu apa? Soft skills, kejiwaan kita itu. Ya, makanya ini harus kita perkuat. Adapun jenis yang kedua, jenis B, itulah yang menimpa Eropa. Termasuk di Italia itu, banyak bergelimpangan, banyak yang mati di sana. Ya, virus ini cukup mematikan yang di Eropa itu, jenis B. Yang ketiga jenis C, ini yang lebih berat, itu yang di Amerika. Bergelimpangan lebih banyak lagi itu di Amerika. Sekarang ada ratusan ribu orang yang meninggal karena apa COVID-19 di Amerika itu. Dan ini pasti ada rekayasa manusia. Apa sengaja tidak sengaja ada bisnis di baliknya, itu urusan lain. Ya, tapi sedang menimpa dunia yang dulu mereka perkirakan ini akan terjadi di 2023, tapi terlalu cepat kejadiannya. Mungkin karena kecelakaan kemungkinan. Ya, sehingga tidak bisa terkontrol. Wallahu a'lam. Tapi kita bagi umat Islam, sebagaimana ayat Allah sebutkan begini, kita akan diuji dengan kesulitan, dengan apa? Keburukan dan kesenangan. Maknanya orang itu nggak mungkin susah terus, nggak mungkin senang terus. Ya, kadang ujian susah. Ya, seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kami pasti akan uji kalian. Ya, dengan rasa lapar, rasa takut, ya, kematian keluarga, kekurangan harta, buah-buahan dan sebagainya itu. Tapi berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Nah, karena itu barakallahu ini satu kepastian. Bahkan Allah menyebutkan tekanannya 3 kali. Wala nabluwannakum, itu 3 kali tekanannya, emphasizingnya itu. Nah, begitu pula ketika kita diuji dengan kesenangan. Ya. Makanya Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kalau kita hitung antara nikmat kesenangan dan nikmat kesusahan, ujian kesusahan, lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesusahan. Itulah yang melatar belakangi kenapa Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit 18 tahun. Beliau tidak pernah mengeluh. Ketika ditanya, mengapa engkau tidak pernah mengeluh selama engkau tertimpa penyakit? Padahal apa? Ludes, hartamu ludes, lingkunganmu sudah meninggalkan dirimu kecuali istrimu saja. Kok kamu tidak mengeluh? 18 tahun. Kita baru berapa bulan? Mulai apa? Maret, April, Mei, Juni, Juli sekarang. Agustus ya. Baru 6 bulan aja udah kocar-kacir ini. Dan kemungkinan siap-siap mental akan panjang. Ya, kita siap-siap mental akan panjang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakit ini ya. Ini saja sudah kocar-kacir ini. Ekonomi, ketakutan masyarakat. Ya, termasuk harus pakai masker, social distancing, macam-macam aturan itu. Protokol Covid. Dan saya termasuk tim Satgas MUI tingkat nasional untuk menangani COVID-19 di tengah umat ini. Saya punya jaketnya, tapi saya nggak bawa lah. Daripada nakutin orang. Ya. Ikhwan berkawikum, paling tidak kita menjaga umat ini supaya tidak terkena dampak daripada COVID-19 ini. Ya, makanya kita kuatkan mentalnya dulu. Karena belum ditemukan obat yang pasti untuk bisa menyembuhkan virus ini. Wallahu a'lam. Diperkirakan 2021 lah katanya. Karena masih proses terus. Ya, makanya daya tahan tubuh kita lah yang paling utama untuk bisa menangkal penyakit itu. Taruhlah ini kesulitan. Tapi kalau dibanding dengan kesenangan yang kita peroleh, jauh. Ya, kesenangan kita lebih banyak daripada kesusahan itu. Makanya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gimana cara menghadapi kesulitan ini supaya tangguh. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. Ajaban li amril mu'min, inna amra kullahu fi khair. Orang mukmin ini dahsyat, hebat kata Rasulullah. Yaitu apabila mereka mendapatkan kenikmatan, mereka bersyukur kepada Allah. Nah, ini yang harus kita miliki. Pertanyaannya,
Sudahkah kita punya rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita ini? Ya, luar biasa orang mukmin ketika dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Wa inna sabatu dharra sabar. Ya, fakana khairan lahu fa'ajaban di amril mu'min. Kalaupun dia menerima kesusahan, kesedihan, musibah, dia tahan dengan kesabarannya. Maka sungguh menakjubkan orang mukmin itu. Hanya dua kemungkinan yang kita alami. Imma senang, harusnya bersyukur. Wa imma susah, harusnya bersabar. Nah, inilah konsep yang Rasulullah berikan kepada kita supaya kita siap menghadapi kehidupan ini. Sehingga karenanya barakallahu hebat itu. Kalau kemudian orang mendapatkan kesulitan tapi dia bisa senyum, bisa bersyukur. Oh, luar biasa itu. Ya, saya mengalami di tetangga saya itu ada kawan saya waktu masih kecil itu meninggal dunia ketika berlibur dengan keluarganya di Bali ke bawah arus laut. Pulang jadi mayat. Ya, dan ibunya sujud syukur dengan kematian anaknya itu. Semoga anaknya itu menunggu beliau di surga. Itu ada di Bangil juga. Masih ada orang seperti itu. Sekarang wallahu alam. Itu teman saya meninggal itu waktu kecil. Ibunya sujud syukur. Luar biasa itu. Ya, makanya dalam apa namanya kajian akidah, orang ketika kena musibah, baik itu COVID-19 atau kematian atau apalah, atau hartanya ludes kena kebakaran atau apalah kecelakaan dan sebagainya itu, maka hanya ada 4 sikap orang itu. Ya, kalau masalah syukur itu insya Allah lebih mudah ya. Tapi kalau susah ini yang lebih susah apa? Yang agak menghadapi masalah di banyak orang. Pertama, dia keberatan. Makanya protes dia. Marah dia. Nah, tandanya apa? Dia melempar-lempar. Ya kan? Kemudian dia teriak-teriak, dia gulung-gulung. Kalau dalam bahasa hadis Nabi namanya niyahah. Ini haram hukumnya. Ya, menolak protes atas ketetapan yang terjadi dengan dirinya, dengan musibah yang dialaminya, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol seperti itu. Nah, ini bisa jadi stres atau depresi atau lebih dari itu. Akibatnya kemudian namanya tasakhut, ya, murka dia, marah dia. Nah, ini haram hukumnya. Tidak boleh kita memiliki pribadi yang seperti ini. Yang kedua, bersabar. Bersabar itu artinya apa? Habsun nafsi anit tasakhut. Menahan diri untuk tidak mengeluh, tidak marah. Dia tahan diri, sabar. Sudah ini ketetapan Allah. Ini takdir Allah, selesai. Ya, dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat itu. Sabar. Itu batas minimal. Ada yang ketiga, lebih hebat lagi. Ridho. Dia kena, alhamdulillah, aku ridho atas ketetapan Allah. Karena inilah bisa jadi yang terbaik yang aku alami. Subhanallah. Makanya kalau dapat musibah, jangan kamu lihat di atasmu, kamu lihat di bawahmu. Ya, ketika saya kecelakaan ini, alhamdulillah saya masih remuk kaki, soalnya masih buntung. Ada yang apa? Yang macam-macam itu. Lihat di bawah itu. Orang-orang yang di bawah kita tuh yang lebih susah itu jauh lebih banyak itu kan. Akhirnya menjadikan kita apa? Ridho. Ya. Terus terang saja, saya ketika mengalami kecelakaan itu terasa nikmat betul. Karena makan disuapin, enggak ini disuapin kan. Kalau bayi disuapin biasalah. Kalau orang gede gini disuapin kan lucu juga. Tapi karena sakit disuapin, raja itu kan. Orang datang mengunjungin, bawa buah-buahan, bawa kue, bawa apa, doain. Wah, luar biasa itu. Makanya kita syukurin saja. Ridho atas ketetapan Allah. Dan itu harus kita latih diri kita untuk itu. Karena semua kita pasti mengalaminya. Tidak ada yang tidak mengalami musibah. Nah, tinggal tunggu saatnya aja. Makanya kata Rasulullah, asyadun nasi balaan al-anbiya, thumma yalunahum, thumma yalunahum. Orang yang paling tinggi ujiannya adalah para nabi. Kemudian mereka yang imannya di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Ya.
Makanya kita harus ridho atas ujian itu. Yang keempat, yang lebih hebat itu bersyukur terhadap musibah yang dialami. Subhanallah, luar biasa. Ini yang tertinggi lah itu. Makanya Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidak ada alasan bagi Allah untuk menghukum kamu kalau kamu itu beriman dan bersyukur. Dan Allah Maha tahu siapa yang bersyukur itu. Karena itu barakallahu Ibnu Qayyim rahimahullah membuat kitab melakukan perbandingan dan pendalaman terhadap arti syukur dan arti sabar. Dalam kitabnya namanya Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Ya, pegangan bagi orang sabar dan itu kebanggaan bagi orang bersyukur. Didalami loh dari Al-Quran, dari Sunnah, dari pengalaman, dari pendapat para ulama, didalami dalam kitab itu. Pertanyaannya, mana yang lebih disukai oleh orang? Antum. Mana lebih antum sukai? Bersyukur atau bersabar? Dapat kesenangan atau dapat kesulitan? Antum senangnya mana? Kalau pilihan kita punya, semua kita milih mau yang enak, mau yang nikmat, ya kan? Mau kesenangan. Siapa yang mau susah? Ya, tapi kehendak Allah kadang-kadang berkata lain. Makanya Ibnu Abi Aufa mengatakan, la an un'ama fa ashkur khairan li min an ubtala fa asbir. Kalau saya diuji oleh Allah dengan kesenangan dan kemudian saya bersyukur, lebih saya sukai daripada saya mendapat kesusahan dan saya. Itu tabiat manusia seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk mampu meletakkan diri kita menjadi orang yang bersyukur ketika dapat kenikmatan dan bersabar ketika mendapatkan apa? Kesulitan. Pertanyaannya, di mana contohnya orang-orang seperti ini? Kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau dapat kesulitan dia sabar. Itulah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itulah contoh puncak dari kehidupan manusia di dalam dua hal ini. Kalau mau lihat orang yang paling nikmat siapa? Nabi Sulaiman. Orang apa nikmatnya itu? Kerajaannya punya pasukannya manusia, jin dan binatang. Istrinya 100. Antum satu aja mengke-mengke. Atas juga. Luar biasa itu. Makanya mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini karunia dari Tuhanku untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau bersabar. Atau mengingkari seperti itu. Makanya coba kalau mau belajar susah dari mana? Nabi Ayub itu. Nah, itu para nabi dan rasul ini puncak daripada, dan semua nabi dan rasul diuji oleh Allah dengan dua-duanya. Ya. Ikhwan barakafikum, saya sebelum Ramadan itu sempat mengunjungi tempat Nabi Ayub menginjakkan kakinya sampai keluar air itu. Pada saat diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menginjakkan kakinya supaya menyembuhkan penyakitnya itu. Ini tuh bagus juga buat obat kalau kita punya penyakit, terutama penyakit dalam, ya, apa, menghentakkan kaki ke bumi seperti yang dialami oleh Nabi Ayub. Itu sembuhnya dari situ. Ya, jadi lompat-lompat kaki itu bagus. Itu pola Nabi Ayub. Ya, dan ketika Nabi Ayub mengatakan itu keluarlah air. Itu di mana itu? Saya temukan ada di Uzbekistan. Saya sempat mampir situ dan sempat saya minum airnya dari sumur itu. Ikhwan yang berkabung, makanya kok bisa para nabi dan rasul itu hebat pribadinya. Ya, dia tidak harus, meskipun pemimpinnya zalim, meskipun mereka tertekan, dan mereka tangguh membawa keadaan itu. Ternyata 5 konsepnya. Ini antum harus kita ikuti semua nih. Surat Al-Anbiya 73. Inilah pegangan untuk menjadi pribadi yang kuat, yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Ya, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat
wa iqamas shalah, wa ita'az zakah, wa kanu lana 'abidin. Ada 5 pegangan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul itu, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi hebat. Nah, ini yang harus kita warisi dari mereka. Kita ikuti supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Yang pertama apa? Jadilah teladan. A'immah, teladan, contoh, disebabkan karena mengikuti ajaran Allah. Ya, makanya pendidikan itu akan gagal kalau tidak ada keteladanan. Sebagai orang tua, sebagai guru, metode yang paling hebat dalam pendidikan adalah keteladanan. Nanti kalau ada bapak bilang sama anaknya, kamu jangan ngerokok ya. Kalau kamu ngerokok saya nyonyoskan ke mulutmu kamu. Tapi bapaknya sedut. Kira-kira anaknya ngerokok nggak? Nah, di depan kamu nggak ngerokok, di luar sana dia akan ngerokok. Makanya kasih contoh yang baik. Omongan dan perbuatan harus sama. Seperti itu. Ini para nabi dan rasul itu seperti itu mereka. Ya, mereka menjadi a'immah, menjadi contoh ketika menjalankan perintah Allah. Ini satu. Yang kedua, wa wahayna ilaihim fi'lal khairat. Kami wahyukan kepada mereka untuk senantiasa berbuat kebaikan, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Luar biasa itu. Jangan pernah berhenti tidak berbuat baik. Minimal senyumlah kamu dengan saudaramu. Itu kebaikanmu itu. Ya, makanya jangan berhenti untuk berbuat baik itu. Itu adalah amalan yang Allah perintahkan seluruh kepada para nabi dan rasul. Terus berbuat baik. Kepada istrimu, kepada anakmu, kepada saudaramu, tetanggamu, orang lain, terus berbuat baik. Hatta kepada binatang, terus berbuat baik. Subhanallah. Yang ketiga, wa iqamas shalah. Tegakkan salat. Ya. Adzan ya. Nanti adzan dulu, nanti sebentar lagi terus kita salat insyaallah. Jazakallahu khair. Jadi yang ketiga adalah apa? Menegakkan salat. Makanya Nabi Ibrahim datang jauh-jauh dari Palestina membawa anak yang masih orok bersama ibunya ke Mekah yang tandus. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan min ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Jauh-jauh di antara anak yang masih orok bersama ibunya ke tempat yang tandus di rumah Allah itu tidak ada manusia, tidak ada bina apa, tidak ada buah-buahan. Dan Nabi Ibrahim berdoa untuk apa? Supaya keturunannya menegakkan sholat. Coba itu. Makanya jangan anakmu disiapkan untuk jadi pegawai-pegawai perusahaan segala macam. Ajarkan pertama itu sholat, ya, supaya mereka memegangi perintah itu. Ya. Kalau silakan azan, kita stop dulu azan, nanti kita lanjut lagi terus kita salat berjamaah insyaallah. Barakallahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله سيدنا محمد حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة
Baik, barakallahu, kita lanjutkan dikit lagi. Jadi kita lengkapi apa yang Allah ajarkan kepada para nabi untuk menjadi pribadi yang kuat. Yang saya ulangi, pertama, jadilah apa? Pemimpin dengan mengikuti petunjuk Allah. Makanya imam itu kan dijadikan untuk diikuti. Kalau dia takbir, kita takbir. Kalau dia rukuk, kita rukuk. Contoh. Yang kedua adalah senantiasa berbuat kebaikan, karena kaidahnya kalau kamu ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Ya, saya rasa insyaallah nggak meleset, orang yang ngasih roti ini kepada kita semua ini adalah orang yang paling bahagia daripada kita yang makan roti itu. Ya, makanya itu adalah manhaj para nabi, kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga apa? Tegakkan apa? Salat. Berarti memang baik itu rukunnya, syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, sampai makruh dan pembatalnya harus kita perhatikan supaya salat kita itu utuh. Ya. Makanya Allah mengukur orang beriman itu, pertama ukurannya apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Ukuran orang mukmin itu apabila sholatnya apa? Khusyuk. Makanya inilah yang harus kita raih dengan kualitas sholat kita itu. Baru yang keempat, wa ita'az zakah, menunaikan zakat. Maknanya apa? Ekonominya harus bagus. Ya, bekerja untuk bisa menghasilkan apa? Harta sehingga bisa berzakat. Ya. Ya, yang paling hebat itu pada masa Umar bin Abdul Aziz itu sampai rakyatnya tidak ada yang menerima zakat, ya, karena makmurnya itu. Ya, makanya kita perlu ke depan bagaimana mengangkat kemiskinan ini dengan cara mengajarkan masyarakat untuk mereka memiliki skill agar mereka bisa apa? Menghasilkan sumber keuangan sehingga mandiri dalam ekonominya dan kemudian bisa menunaikan zakat. Ya, di Indonesia itu menurut Basnas potensi zakat nasional itu mencapai 272 zakat umat Islam Indonesia setiap tahun. Tetapi lembaga-lembaga zakat itu hanya mampu mengumpulkan sekitar 10 triliun saja. Maknanya masih banyak umat Islam yang belum sadar untuk berzakat. Ya, berzakat itu adalah hak mereka yang membutuhkan dari 8 asnaf itu. Ya, ala kulli hal kita berusaha untuk bagaimana mampu menunaikan zakat. Heran kita bahwa di dalam Al-Quran itu zakat dan sholat itu selalu menempel. Sholat itu hablum minallah, zakat itu hablum minan nas. Tapi kenapa kok umat Islam mayoritasnya miskin? Saya protes sama presiden kemarin. Pada saat saya ketemu beliau, saya protes bahwa terjadi kesenjangan di negeri kita yang luar biasa. Sebagaimana Bapak Presiden telah menyampaikan, masalah terbesar bangsa ini adalah kesenjangan. Saya bilang kalau ada 100 orang kaya, satu non muslim, satu yang muslim, 99 non muslim. Kalau ada 100 orang miskin, satu yang non muslim, 99 itu muslim. Terjadi apa? Jangan gap yang luar biasa. Nah, ini harus ada pendistribusian kekayaan yang merata. Nah, kita termasuk sarankan kepada beliau 5 usulan nasihat, termasuk yang kelima itu adalah pemberdayaan ekonomi yang merata. Karena sekarang terjadi kesenjangan. Ya, data-data sangat mengerikan. Ya, ada yang tidak beres dengan pola pengelolaan ekonomi kita ini. Nah, sementara kalau kita melihat ajaran kita, itu justru kita disuruh untuk kaya sehingga bisa berzakat. Itu kan kalau nggak kaya nggak mungkin.
batas minimal itu punya 85 gram emas dalam setahun. Kalau sekarang emasnya itu 1 gramnya itu 1 juta, berarti 85 juta itu kan. Baru mengeluarkan zakat. Kalau kurang dari itu enggak wajib. Ya, maknanya kita harus kaya, harusnya bisa berzakat gitu. Nah, ini harus kita kembangkan di masyarakat. Meskipun dalam suasana COVID-19 ini usaha tetap harus dijalankan. Ya, insyaallah Allah bukakan pintu rezekinya. Kemudian sekalian yang kelima, wa kanu lana abidin. Para nabi dan rasul itu dalam semua keadaan mereka itu menjadi hamba Allah, tunduk hanya kepada Allah. Ya, makanya kita pun seperti itu. Apapun keadaannya kita kembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena itu penutup dalam usaha untuk menguatkan pribadi kita ini, sebagaimana tadi sudah kepada para nabi yang harus kita ikuti. Ada kejadian menarik sebagaimana riwayat Abu Dawud. Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah. Dia berada di masjid bukan waktu sholat dan juga bukan waktu taklim. Ya, dia di masjid duduk sendirian. Kemudian Nabi melihat, Nabi samperin dia. Nabi bertanya, ada apa dengan engkau wahai Abu Umamah? Ya, engkau di masjid di saat tidak waktunya sholat, tidak waktunya taklim. Mengapa kamu ada di situ? Maka jawab Abu Umamah, sedang dirundung kesedihan dan hutang-hutang. Ya, humum waduyun ya Rasulullah. Jadi ada kecemasan, kesedihan, kegundahan dan hutang-hutang yang sedang menimpa diriku, hai Rasulullah. Maka Nabi mengajarkan, aku ajarkan amalan doa yang bila kamu jalankan Allah akan angkat yang sedang kamu alami itu. Kamu baca di pagi hari dan sore hari. Ya, Nabi mengajarkan untuk baca di pagi hari dan sore hari. Ini termasuk zikir pagi dan petang. Ya, apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubun, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam bentuk kegundahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sikap lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sikap pelit dan pengecut. Dan yang terakhir, aku berlindung kepadamu ya Allah dari beban hutang dan tekanan-tekanan orang. Nah, ini dipelajari oleh para psikolog-psikolog muslim. Apa belenggu pribadi manusia ini? Ada dalam hadis ini. Jadi kalau kita bisa lepas dari 4 belenggu ini, maknanya pribadi kita merdeka, maknanya pribadi kita kuat. Nah, ini Nabi mengajarkan kepada kita, lepaskan dirimu dari 4 belenggu ini. Ya, tapi kalau dari Al-Quran tadi diajarkan apa? Pembangunan pribadinya. Kalau ini apa? Proteksi pribadinya. 2 hal yang saling melengkapi. Gitu. Ya, makanya belenggu manusia hari ini apa? Rasa sedih, rasa cemas dan rasa sedih. Rasa cemas dan rasa sedih ini biasanya terkait dengan masa lalu atau masa depan. Ya, biasanya kalau cemas atau sedih masa lalu terkait dengan apa? Pengalaman-pengalaman yang menegangkan, yang menyedihkan, yang menjadi traumatik. Nah, itu. Makanya kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah dari semua masa lalu yang negatif dan masa depan yang mengkhawatirkan itu. Ya, ini belenggu pribadi manusia. Lepaskan dari belenggu itu. Caranya apa? Berlindung kepada Allah. Yang kedua, belenggu manusia itu adalah melemah
Ya, orang kalau sudah mulai melemah, dia tidak mau berusaha. Ya, dia menahan diri. Apalagi udah malas, bawanya tiduran, bawanya tidak mau berbuat sesuatu. Lawan itu. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah. Jangan jadi pribadi yang melemah dan jangan jadi pribadi yang malas. Saya menyampaikan kajian di Radio Dakta 107 FM menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hampir 4 tahun. Hanya ayat itu aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hampir 4 tahun. Dan selama itu para pendengar Radio Dakta waktu itu tidak menemukan saya ngomong. Sampai ada yang bertanya, ini Ustadz makannya apa? Kok ngomongnya semangat terus katanya. Tanya makanannya. Ya, ini bukan masalah makanan ini. Ya kan? Jadi ini banyak faktornya menjadikan orang itu punya kesadaran sikap lemah di dalam dirinya dan sikap malas itu. Nah, ini harus ada upaya dari diri kita sambil kita berlindung kepada Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan ista'in billah wala ta'jaz. Kamu minta pertolongan kepada Allah, jangan melemah. Kalau hari ini kita belum punya kerjaan, semangat. Bagaimana untuk bisa memperoleh pekerjaan atau kalau bisa menciptakan pekerjaan? Jangan melemah. Nah, itu. Apalagi malas. Ini semua penyakit kejiwaan. Pribadi yang kuat tidak boleh lemah dan tidak boleh malas. Makanya hari ini yang paling laku apa? Motivator. Motivator itu apa? Untuk memberikan apa? Semangat, dorongan, ya, berikan motivasi supaya orang itu bangkit, maju. Tapi motivator kebanyakan yang ujungnya kesuksesan duniawi saja, ya. Padahal ustadz, dai, ulama itu motivasinya apa? Dunia dan akhirat. Makanya harus tahu itu metode motivasi yang mumpuni buat membangun semangat umat ini kan. Ya, makanya barakallahu inilah yang harus kita jauhi dari diri kita, sikap melemah dan sikap malas. Yang ketiga, ya, belenggu manusia jiwa itu, pribadi itu adalah pengecut dan pelit. Ya. Jangan jadi orang yang pengecut, artinya penakut. Ya, sama kecoa takut. Ya, sama cecek takut. Ya, apalagi ngademin macan itu kan. Laki-laki takut. Mau masuk sungai, air takut. Itu anak saya takut renang, saya lemparin ke tengah itu. Bisa renang dia. Laki dia boleh takut. Masuk berani. Perempuan aja nggak boleh penakut, apalagi laki kan. Makanya laki-laki itu diajarkan supaya belajar menaik kuda, memanah, berenang, supaya jadi pemberani dia. Nah, kemudian jangan jadi orang yang pelit. Ini banyak orang tua nganterin anaknya ke pesantren atau bawa makanan ke pesantren, nanti bilang sama anaknya, ini makan buat kamu, jangan sama teman-teman kamu. Lah ini bapak gimana sih ngajarin anaknya pelit? Padahal di pesantren itu diajarin untuk apa? Untuk bersama-sama. Nah, itu orang tua nggak sadar ngajarin pelit buat anaknya itu. Ajarkan supaya berbagi, supaya dermawan. Kalau perlu ada uang untuk jajan, ketika ada uang untuk dia bersedekah. Itu harus kita latih anak kita itu. Supaya jadi anak dermawan dan anak pemberani. Dan dua karakter inilah yang paling menentukan, kata Imam Madhabi. Pribadi umat ini akan hebat kalau memiliki dua karakter, dermawan dan pemberani. Itu mengambil pelajaran dari ayat ke-15 surat Al-Hujurat. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi hakikat orang beriman itu tidak ada keraguan di dalam dirinya dan siap berkorban dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Makanya Muhammadiyah itu maju, kenapa? Muhammadiyah itu maju dan aset terbesar di Indonesia itu adalah Muhammadiyah. Ya, tahu berapa ratusan triliun itu asetnya Muhammadiyah itu. Ya, lembaga terbesar aset di Indonesia. Kenapa? Karena konsep Kiai Haji Ahmad Dahlan, jangan cari hidup dari Muhammadiyah, tapi hidupi Muhammadiyah. Ya kan?
Itu apa itu? Supaya orang berderma itu. Jangan mengambil situ, berdermalah untuk umat ini. Nah, karena itu Barakallahu ajarkan anak kita untuk jadi anak-anak dan ajarkan anak kita jadi pemberani. Lalu anak muda itu jago silat semuanya itu. Ya, supaya jadi pemberani seperti itu. Kemudian yang terakhir, ya, belenggu jiwa itu adalah apa? Oleh manusia, oleh orang. Ya, makanya kita harus lepas. Sekarang ini orang malah seneng yang utang. Bank-bank itu ngerayu untuk supaya ngutang. Ini HP saya ini luar biasa, setiap hari itu tawaran utang ini, utang itu. Orang disuruh utang terus, coba itu. Satu pun saya nggak urusin itu. Kita supaya lepas utang malah disuruh ngutang sama dia. Dan ada orang yang kaya raya tapi hasilnya dari ngutang semuanya. Ya, hanya karena penampilan. Bangun tidur, ya Allah 25 juta. Harus bayar bunga utangnya itu. Nah, riba lagi kan? Ya, lepaskan dari belenggu. Nabi tidak mau menyalahkan kalau ada jenazah yang apa? Masih punya utang. Sampai ada orang yang menjamin utangnya itu. Hablum minan nas. Itu, lepaskan dari belenggu utang. Sesulit apapun kalau bisa jangan ngutang. Waduh, nggak bisa Ustaz kalau usaha nggak pakai ngutang. Kata siapa nggak bisa? Yang lain bisa itu. Saya punya teman usaha dengan prinsip modal dengkul, miliarder itu. Tapi punya otak, jangan dengkul semua. Ya. Ini jadi miliarder itu. Makanya orang yang berbisnis menyebutkan modal dulu, maknanya dia nggak ngerti bisnis. Saya menyaksikan banyak orang pengusaha-pengusaha hebat. Modal itu nomor terakhir. Kalau perlu nggak punya modal, ya kita gunakan modalnya orang. Makanya saudara sekalian, lepaskan dari belenggu hutang dan jangan sampai kita tertekan oleh preman-preman, oleh kelompok-kelompok yang mau memeras kita itu. Ya, makanya kita dibolehkan melawan kezaliman kan. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dulimu wa 'ala nasrihim laqadir. Ya, orang Islam itu dibolehkan berperang kalau mereka didalimi. Makanya itu awal perintah untuk perang Badar itu. Ya, dalam karena itu barakallahu kita tidak mau didalimi, tapi juga nggak mau mendalimi. Ya, kita mau menegakkan keadilan, kita nggak mau didalimi. Nah, itulah yang harus dimiliki oleh umat Islam. Makanya jiwanya harus jiwa merdeka. 4 inilah belenggu yang lemah itu. Makanya lepaskan dari 4 belenggu ini. Selain kita berdoa kepada Allah, kita berusaha untuk bisa menghindarkan apa yang disebutkan Nabi itu. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat buat kita sekalian. Karena waktunya sudah masuk untuk sholat isya, kita tutup sampai di sini saja. Insyaallah kesempatan lain Allah mudahkan untuk ketemu lagi. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.